seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Khair, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para sahabat-sahabat saya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati Dewan Asatis Masjid Al-Khair, yang saya hormati, ini ada jamaah ya? Masya Allah. Dari mana Pak? Oh dari markas ya? Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat yang begitu sangat besar kepada kita, bertepatan di tanggal 23 Agustus 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. Bagi bapak-bapak yang ada HP dan di situ ada Al-Qur'an, silakan dibuka. Surah Al-Isra ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, manusia, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan, ya, yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Bapak-bapak dan ibu sekalian, seorang ulama yang bernama Abu Hayyan Al-Andalusi, ya, Andalus itu dulu ada di Spanyol, ya, yang menulis buku yang berjudul Al-Bahrul Muhit, buku tafsir. Beliau menafsirkan ayat ini dengan kata-katanya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan 5 hal. Allah muliakan manusia dengan 5 hal. Yang pertama, Allah muliakan manusia dengan akal dan ilmu pengetahuan. Ya, inilah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setelah nikmat iman, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal dan ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah saya bahas di dalam salah satu pertemuan di sini, kalau iman itu menjadi sumber energi dan kekuatan yang tidak terbatas, kalau ilmu pengetahuan itu menjadi sumber pengarah, sumber arahan, yang dimana dia bisa mengarahkan semua energi dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, Allah berikan fasilitas di daratan dan di lautan. Yang ketiga, Allah muliakan manusia dengan diberikan rezeki yang baik-baik. Ya. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berikan tafdil, berikan keutamaan manusia di atas kebanyakan makhluk yang Allah ciptakan. Ala katsirin. Ini maknanya ada makhluk lain juga yang kemuliaannya sederajat dengan manusia atau kemuliaannya di atas manusia. Ya. Dan yang kelima, Allah muliakan manusia dengan kemerdekaan dan kebebasan dari penjajahan dan penindasan. Ya. Kalau kita baca muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya, itu sangat sejalan dengan apa yang ada dalam keterangan ayat ini yang di poin terakhir, ya. Karena muqaddimah itu menyebutkan berkat rahmat Allah dan dengan didorong keinginan luhur, ya, maka dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Para pendiri negara kita itu ketika menyatakan kemerdekaan,
mereka mendahului dengan kalimat dengan rahmat Allah. Ya. Ini kan satu ungkapan yang menunjukkan keyakinan bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dan kemuliaan yang datang dari Allah, bukan dari mana-mana. Ya, walaupun melalui sebuah usaha yang sangat luar biasa, tapi tanpa rahmat dari Allah kita tidak akan pernah mendapatkan kemerdekaan. Maka at-takrim dalam ayat ini, walaqad karramna dan wa faddalna, at-takrim wa tafdil, pemuliaan dan pengutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, salah satunya adalah Allah muliakan kita dan Allah utamakan kita dengan Allah berikan kemerdekaan. Yang jadi pertanyaan adalah, apa sih sebetulnya hakikat dari kemerdekaan itu? Ternyata definisi daripada kemerdekaan itu telah disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Rabi' bin Amir radhiyallahu an di dalam salah satu peperangan yang terjadi pada tahun 636 Masehi atau tahun 14 Hijriah yang disebut dengan Perang Qadisiyah di masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Perang ini dipimpin oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an. Jumlah kaum muslimin atau pasukan kaum muslimin ketika itu 36.000 orang. Pasukan Persia jumlahnya 120.000 orang. Pasukan Persia dilengkapi dengan pasukan bergajah yang tidak dikenal oleh kaum muslimin ketika itu. Ini pasukan kaum muslimin jumlahnya 36.000. Ini pasukan Persia jumlahnya 120.000. Masing-masing saling berhadap-hadapan sebelum perang. Satu sisi kaum muslimin melihat jumlah pasukan Persia sangat banyak. Tapi satu sisi orang-orang Persia juga melihat ini pasukan dalam perang track recordnya nggak pernah kalah. Ya, dari zaman Rasulullah SAW, dari perang Badar, ya, perang Uhud dan seterusnya, zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian masuk zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pasukan nggak pernah kalah. Orang Persia melihat pasukan ini walaupun jumlahnya tidak sebesar pasukan mereka, gentar juga. Maka pimpinan pasukan Persia yang bernama Rustum bin Pardazakh ketika itu mengirim surat kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an untuk bertemu, untuk buat deal lah, ya, seperti Amerika sekarang lagi mau buat deal dengan Iran karena udah kewalahan, ya. Ketika surat itu sampai, Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi sakit. Jadi dia memimpin perang dalam kondisi sakit ini. Ya. Maka dia mengutus salah satu panglima pasukannya yang bernama Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu. Ketika sampai bertemu dengan Rustum, Rustum berkata, "Wahai saudara Arab, kalau engkau ingin mendapatkan makanan yang lezat-lezat, kami berikan. Pulanglah. Kalau engkau ingin mendapatkan pakaian yang bagus-bagus, kami berikan, pulanglah. Ya. Kalau engkau ingin mendapatkan apa yang engkau ingin sampaikan kepada kami berikan, pulanglah." Artinya apa? Rustum sendiri merasa gentar berhadapan dengan pasukan kaum muslimin ini. Ini salah satu kelebihan kaum muslimin ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqul iman, bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah, haqqut taqwa. Sebelum mereka sampai di tempat pertempuran, musuh itu sudah bergetar hatinya, ketakutan, ada ru'ab, ya, ada rasa takut. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah. Ya. Maka Rustum, Rubai bin Amir radhiyallahu an
menjawab dengan jawaban yang di luar ekspektasi daripada pikirannya Rustum, di luar jangkauan. Karena ini pasukan adalah pasukan yang beriman. Apa kata Rabi bin Amir? Ini yang merupakan definisi daripada kemerdekaan. Nahnu qaumun ibta'atsana Allahu linuharrir al-ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nahnu qaumun ibta'atsana Allah linuharrir al-ibad min juril adyan ila adalatil Islam. Nahnu qaumun ibta'atsana Allah linuharrir al-ibad min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Wahai Rustum, kami adalah satu kaum yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama manusia menuju Rabb manusia. Kami datang untuk membebaskan manusia dari kezaliman sistem yang dibuat oleh manusia menuju sistem yang penuh dengan keadilan. Kami datang untuk memerdekakan manusia dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat. Kalimatnya, kami datang untuk memerdekakan manusia. Bukan seperti yang engkau sampaikan. Betapa rendah apa yang engkau sampaikan kepada kami. Ini adalah satu definisi kemerdekaan yang disampaikan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Rabi bin Amir. Jadi makna merdeka yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sembahan. Manusia siapapun dia, setinggi apapun jabatannya, dia tidak boleh menjadi Tuhan bagi manusia yang lain. Tapi terkadang ada orang yang nggak sadar kalau dia mentuhankan atasannya. Ketika dia melaksanakan semua perintah atasannya, apakah itu perintah baik ataukah perintah buruk, dia tetap siap. Ini jenis manusia yang sudah mentuhankan atasannya, mentuhankan manusia. Karena takut jabatannya hilang, karena takut kepentingan dunianya hilang. Padahal itu bisa menjadi Tuhan. Ini ada cerita lucu. Saya punya kawan protokol di bandara, Pak. Ya, saya namanya almarhum Anto. Karena dia protokol, maka teman-temannya pun protokol yang lain. Protokol TNI, protokol Pemda gitu kan, protokol Pemprov gitu ya. Satu saat mereka lagi sholat zuhur, lagi sholat bareng-bareng, tiba-tiba terdengar suara telepon. Ada salah satu protokol, salah satu instansi, saya tidak mau sebutkan namanya. Bunyi teleponnya. Dia batalin sholatnya. Dia angkat sama dia. Siap dan. Ya, kalau dari kalimatnya kita paham lah. Dibatalin sholatnya, selesai, disolat lagi. Karena disolat lagi dia masbuk. Selesai sholat, tanya, Bang, abang tadi telepon berdering lagi sholat, kok abang batalin sholat? Kenapa abang gak lanjutin? Apa dia? Toh, Allah Maha Pengampun toh. Allah Maha Pengampun toh. Kalau gua nggak angkat toh, gua ditempeleng. Atasan gua nggak pengampun. Allah Maha Pengampun. Ini kan contoh kecil. Bagaimana ketika kita lagi sholat, gitu kan? Seseorang bisa membatalkan sholatnya hanya karena ingin menerima telepon dari atasannya. Ya, bagaimana dengan perkara yang lain? Jemaah sekalian, mungkin orang berpikir kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan meninggalkan kepentingan dunia, kita akan miskin. Abadan, enggak sama sekali. Ada seorang gubernur di Sulawesi Tengah. Nanti bapak-bapak lihat. Namanya
Dr. Anwar Hafiz. Beliau sebelumnya menjadi Bupati Morowali. Dalam salah satu arahannya beliau berkata begini, siapapun dia, ketika azan berkumandang, tidak boleh ada yang melaksanakan semua kegiatan kecuali sholat. Tinggalkan semua kegiatan. Kalau ada yang saya tahu, ada kepala dinas yang tetap melanjutkan rapatnya atau kegiatannya ketika azan berkumandang, saya copot, demi Allah saya copot. Nah dia, Pak Gubernur kok memaksa? Saya tidak memaksa, saya hanya melaksanakan perintah Allah. Karena tugas negara itu cuma dua, memberikan jaminan pangan dan memberikan jaminan pengamanan, keselamatan. Ternyata dua tugas ini Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Quraisy. Falya'bud rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah Rabb pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberikan jaminan kesejahteraan kepadamu dan memberikan jaminan keamanan kepadamu. Ya, saya bukan lulusan IAIN, kata dia. Saya bukan seorang santri, saya cuma seorang IPDN, kata dia. Tapi dalam salah satu buku yang saya baca terkait dengan pengelolaan pemerintahan, pemerintah itu tugas utamanya adalah memberikan jaminan kesejahteraan dan memberikan jaminan keamanan. Dan itu ada di dalam Al-Quran dan sangat terkait dengan penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang non-Muslim, saya tidak berikan kewajiban ini. Saya hanya berikan kewajiban ini kepada yang Islam sebagai tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau semua gubernur dan bupati seperti ini, Indonesia akan seperti apa? Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan benar-benar bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Coba lihat, negeri yang dimana orang sujud, ada yang miskin enggak? Enggak ada. Dari ujung dunia barat, timur, utara, selatan, di mana ada orang sujud, mayoritas penduduknya sujud, pasti di situ ada kekayaan alam. Kenapa kau miskin? Padahal semuanya ada. Miskinnya bukan karena Allah tidak berikan, karena salah pengelolaan. Ya. Timur Tengah, Afrika, Asia, ya. Semua yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sujud kepada Allah, enggak ada yang miskin secara sumber daya alam. Semuanya kaya. Ini poin pertama. Kita akan disebut merdeka, jamaah sekalian, ketika kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, enggak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, jamaah sekalian, Rabi bin Amir berkata, kami datang untuk membebaskan manusia dari sistem yang penuh dengan kezaliman menuju sistem yang penuh dengan keadilan. Jamaah sekalian, Islam ini adalah sistem yang datang dari Allah, yang kita yakin seyakin-yakinnya ini adalah sistem yang memberikan maslahat dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, dari sejak kita berada di kandungan ibu kita sampai kita masuk ke dalam kuburan, dari dunia ini berdiri sampai dunia ini runtuh. Ketika sistem ini ditegakkan, pasti dia akan penuh dengan keadilan. Dan bukan cuma secara teori. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya, para sahabat radhiyallahu anhum juga telah mencontohkannya, para khalifah yang bertakwa juga telah mencontohkannya.
Satu saat ada seorang wanita dari Bani Makhzum, ya, yang mencuri dan harus dipotong tangannya. Maka elit Bani Makhzum ketika itu, Bani Makhzum ini salah satu kaum bangsawan di kalangan Arab. Itu merasa resah. Bagaimana kok salah satu bangsawan kita ini harus dipotong tangannya? Ini kan aib, malu gitu ya. Tapi karena dia sudah melakukan sebuah pelanggaran, ini harus ditegakkan dengan keadilan. Maka mereka pun berkumpul bermusyawarah bagaimana melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya hukum ini tidak ditegakkan. Maka mereka berkata, tidak ada yang bisa menyampaikan hal ini kecuali Usama bin Zaid, seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Maka disampaikanlah hajat mereka kepada Usama. Usama bilang, aku akan sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Usama menyampaikan hal itu, Rasulullah memerah wajahnya. Sangat marah. Apa kata Rasulullah? Atashfa fi haddin min hududillah ya Usama? Apakah kamu ingin memberikan pertolongan dalam urusan hukuman daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala, wahai Usama? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan khutbahnya ini menjadi khutbah yang sangat penting untuk diketahui oleh para penegak hukum. Innama ahlakal ladina min qablikum iza saraqa fihimus syarif tarakuh wa idza saraqa fihimud dhaif aqamu alaihimul had. Demi Allah, telah binasa kaum-kaum sebelum kalian ketika kaum elitnya, para pejabatnya melanggar hukum, tidak ditegakkan hukum kepada mereka. Ketika masyarakat lemahnya, masyarakat biasanya melanggar hukum, ditegakkan hukum kepada mereka. Sungguh telah binasa umat-umat sebelum kalian. Wallahi law kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya yang mencuri itu adalah Fatimah, putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan potong sendiri tangannya. Ini adalah satu keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih, yang memberikan satu nilai kepada kita. Apakah bangsa itu akan runtuh atau tidak? Itu terletak pada penegakan hukumnya. Kalau hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tinggal tunggu kehancuran satu bangsa itu. Kita sampaikan hal ini kepada para pejabat penegak hukum sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka dan kepada negeri ini. Karena ketika hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, akan terjadi distrust dalam bentuk massal yang akan menimbulkan kemarahan dan distrust dari negeri lain kepada negeri ini ketika hukum itu dipermainkan. Seperti kata Pak Mahfuz MD, kita senang ketika mereka saling buka dan saling bongkar bobrok yang selama ini mereka simpan. Ya, semoga dengan itu akan ada perbaikan. Ya, terlepas apakah di situ ada motif politik dan sebagainya, tapi ketika hukum itu dipermainkan, negeri ini akan hancur. Dan kezaliman Bapak Ibu sekalian itu tidak akan berhenti. Jangan dikira sebuah kezaliman itu tidak ada balasannya di dunia maupun di akhirat. Saya baca buku yang ditulis oleh Syekh Khattab, seorang jenderal dari Irak, berjudul Adalatus Sama, keadilan langit. Jadi satu saat dia pergi ke rumah sakit tentara di Lebanon,
untuk berobat. Ketika dia dirawat di rumah sakit tersebut, ada satu pasien yang setiap malam teriak-teriak kesakitan. Karena dia banyak mendapatkan hadiah dari teman-teman dia panggil seorang perawat. Dek, berikan hadiah yang terbesar ini kepada bapak yang setiap malam teriak-teriak itu. Semoga dia bisa berhenti dari teriak-teriaknya. Capek juga kita dengar dia teriak-teriak. Apa kata perawat? Pak, kami sudah capek dengan orang itu. Dia ini pasien tetap di rumah sakit ini. Bapak baru datang beberapa hari, kata dia. Ini pasien tetap di tempat kami. Ya, yang setiap malam teriak sampai keluarganya pun sudah merasa capek. Bapak saja yang memberikan hadiah ini kepada beliau. Semoga Bapak bisa memberikan nasihat kepada dia. Oh baiklah dek kalau gitu. Maka Syed Khattab datang memberikan hadiah di siang hari. Ternyata kalau di siang hari penyakitnya nggak muncul. Kemudian berkenalan terus menerus. Ternyata dia adalah seorang tentara. Ketika Lebanon dikuasai oleh Prancis, dia seorang integrator yang mengintegrasi semua para pejuang kemerdekaan Lebanon yang melawan Prancis. Bukan cuma diintegrasi, tapi disiksa untuk mengakui kesalahannya bahwa dia adalah seorang pembangkang. Padahal dia seorang pejuang, ingin membebaskan negerinya dari Prancis. Terus bagaimana cara kamu mengintegrasi mereka? Saya azab, kata dia. Saya siksa. Bagaimana siksaan kamu? Ada 85 cara saya menyiksanya, kata dia. Kata Syed Khattab, sampai merinding saya. Betapa kejamnya orang ini ketika dia menyiksa para pejuang kemerdekaan dan membebaskan negerinya dari penjajahan Prancis. Dan saya siksa dia dari habis maghrib sampai subuh. Kata dia, berapa orang? Saya nggak tahu berapa orang yang saya siksa. Sadaqallahul azim. Ya, maha benar Allah yang mengatakan bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang yang zalim. Apa kata Syed Khattab dalam hatinya? Kamu menyiksa orang di waktu malam dan sekarang Allah siksa kamu di waktu malam. Setiap malam, Pak, itu kulitnya pada terkelupas. Pada terkelupas semua. Sebagaimana dia menyiksa sampai terkelupas kulit orang-orang itu. Banyak yang mati disiksa oleh dia. Allah siksa dia setiap malam sebelum dia mati. Ini balasan. Ya. Saya baca lagi dalam satu cerita. Ada seorang nelayan naik dari laut membawa ikan segar yang mau dikasih kepada keluarganya. Tiba-tiba ada orang dengan perawakan besar meminta ikan itu. Kata nelayan itu, mohon maaf Pak, ini makan ikan untuk makanan keluarga saya. Dipaksa diambil. Ya. Karena dia nggak punya kekuatan, maka ikan itu pun berpindah tangan dengan cara zalim. Ketika dia jalan, ikan itu tiba-tiba mematuk tangannya. Dia pegang, ikan itu hidup mematuk tangannya. Dianggaplah cuma dipatok sama ikan aja kok biasa gitu kan. Sampai rumah dimasak, malam-malamnya dia menggigil. Ternyata patokan ikan itu menimbulkan luka yang membuat badannya demam dan besoknya dia ke rumah sakit. Ketika dicek sama dokter, kata dokter, Pak, ini lukanya sudah masuk ke dalam tulang-tulang yang harus dipotong tangannya. Bayangin, satu malam. Ya. Dipotong tangannya, dia anggap ini sembuh. 3 pekan atau beberapa pekan setelah itu muncul lagi penyakitnya. Membusuk lagi tangannya.
Datang lagi ke dokter, kata dokter harus dipotong. Sekian hari, sekian pekan, membusuk lagi, akhirnya dipotong sampai di sini. Dia pun mengeluh. Dan dia mengakui kesalahannya. Ya, dia mengakui kesalahannya. Dan dia berkata kepada temannya, bagaimana caranya? Kata temannya, enggak ada cara lain. Cari nelayan tersebut, minta maaf kepadanya, minta kehalalan kepadanya. Kalau kamu tidak minta maaf, akan lanjut dipotong tangan kamu sampai selesai. Maka dia pun mencari nelayan itu. Dicari ketemu. Ketika ketemu nelayan itu nggak kenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Mohon maaf, saya adalah orang yang pernah mengambil ikan dari kamu ketika kamu naik dari laut. Apa yang kamu doa kepada Allah? Aku cuma berdoa, ya Allah, aku lemah ya Allah. Tunjukkanlah keadilanmu kepadaku ya Allah. Ini doamu. Tanganku dipotong sampai sini, kata dia. Sekarang maafkan aku. Aku minta kehalalan dari. Maka orang itu pun memaafkannya dan mendoakannya semoga Allah sembuhkan. Sembuh Pak penyakit. Sampai di sini. Ini cuma satu ikan. Bagaimana dengan ratusan miliar? Bagaimana dengan kekayaan yang dirampas tanpa hak? Apakah kita membiarkan begitu saja? Mereka nggak sadar kalau Allah tidak tidur. Doa orang yang dizolimi, doa masyarakat yang dizolimi oleh para penguasanya, itu doa yang makbul. Kalau semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri ini telah dizolimi, semua mereka yang berbuat zalim itu akan melihat bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Hukum manusia bisa direkayasa sedemikian rupa, tapi keadilan Allah tidak akan pernah ada yang bisa melawannya. Ini kemerdekaan. Merdekalah kalian ketika kalian menegakkan kebenaran. Dan kalian tidak akan pernah merdeka ketika kalian berbuat zalim. Negeri ini banyak orang-orang saleh yang setiap malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keadilan. Jangan dikira negeri ini kosong dari orang-orang saleh. Doa orang-orang saleh yang dizalimi itu doa yang tidak akan pernah tidak diterima. Doa yang tembus sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemerdekaan. Para penegak hukum yang benar-benar jujur kepada Allah, itulah manusia yang merdeka. Ada contoh yang sangat mudah kita bisa lihat. Ya. Banyak. Ada seorang pejabat di DKI, Pak. Dia di Dispenda. Ini saya dapat cerita dari anaknya langsung. Anak buahnya itu tinggal di Pondok Indah. Dia tinggal di rumah yang sangat sederhana di Jakarta. Suatu saat menjelang dia pensiun, ada seorang pejabat mengatakan, "Pak, ini ada jatah Bapak toko di Tanah Abang." Apa kata dia? "Mohon maaf, saya tidak berhak mendapatkan itu karena bukan hak saya." Dibilang ke anak-anaknya, anak-anak sekalian, ini bukan hak ayah. Ayah tidak ambil. Ketika dia meninggal, Pak, rumah sakit tempat dia meninggal dan rumah tempat dia tinggal harum. Orang pada bingung. Dokter pada tanya kepada ahli keluarganya, "Bapak Ibu, ada yang pakai parfum enggak?" kata dia. "Kok di kamar ayah yang sedang meninggal ini parfumnya wangi betul?" Ketika orang takziah ke rumahnya, seluruh rumahnya harum.
Padahal nggak ada yang menyemprotkan air, nggak ada yang mencemprotkan wangi-wangian di tempat itu. Itulah gambaran orang-orang yang jujur hidupnya. Syekh Hasan Dadu dalam podcastnya, saya ikuti podcastnya, dia bercerita tentang seorang penguasa Mesir yang zalim, kemudian mati. Ada seorang yang punya kebiasaan kalau ada penguasa mati, dia bongkar kuburannya. Karena dia menganggap di kuburan itu ada barang berharga yang dibawa oleh penguasa itu. Ketika dia bongkar sampai ke liang lahat, dia melihat pemandangan yang menyebabkan dia gila, hilang otaknya, buta matanya, bergetar badannya. Ketika pagi hari orang melihat itu, langsung ditutup kuburannya, dan orang itu pun dibawa ke yang berwajib karena dianggap melanggar hukum. Ketika si penguasa pengganti daripada gubernur yang sudah mati ini tahu, apa kata dia? Bawa orang itu, letakkan dekat saya beri makan, saya berikan fasilitas kepada dia supaya saya belajar. Kalau dia memandang sesuatu yang sangat mengerikan di dalam kubur, sampai gila, sampai buta matanya, sampai bergetar badannya. Ini kezaliman. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, kami datang untuk membebaskan manusia dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat. Mas sekalian, merdeka itu adalah ketika kita mendapatkan kelapangan. Dari mana kelapangan itu kita dapatkan? Dari iman dan keyakinan. Apa contohnya? Contohnya sudah kita baca dalam salah satu surah yang sering kita baca, yaitu Ashabul Kahfi. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua, Allah berfirman, "Id awal fitsyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Seorang ahli tafsir berkata, gua yang sangat sempit itu menjadi lebih lapang daripada angkasa raya ketika para penduduknya atau penghuninya menyandarkan dirinya kepada Allah. Tetapi angkasa raya menjadi lebih sempit daripada gua ketika penghuninya berpaling dari Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dariku, kata Allah, aku akan berikan kehidupan yang sempit. Trump kemarin di Turki, ketika dia mau pindah dari satu pesawat ke pesawat yang lain, dia pakai mobil box, bukan pakai mobil kepresidenan. Saking takutnya dia pindah pakai mobil box, karena dikatakan bahwa dia akan dibunuh. Kamal Atatürk sebelum dia mati, setiap kali dia rapat dan mendengar suara angin berdesir, dia ketakutan. Seakan-akan ada pasukan besar yang masuk ke dalam rumahnya. Dan dia merasakan rumahnya itu diisi oleh semut merah. Sampai-sampai dia memanggil pasukan pemadam kebakaran untuk membersihkan rumahnya yang dibilang banyak semut. Walillahi junudus samawati wal ardh. Allah itu punya pasukan di langit dan di bumi untuk menakut-nakuti orang-orang yang zalim sebelum dia mati. Tapi orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan kelapangan, kebahagiaan yang tidak pernah didapatkan oleh siapapun kecuali menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Manusia-manusia seperti ini yang memerdekakan negeri kita. Mereka nggak ada lagi rasa takut kecuali obsesi yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat mereka dengan persenjataan yang sangat sederhana, mereka memerdekakan negeri ini. Kita lihat Gaza, walaupun dibombardir 2 kali lipat daripada bom di Hiroshima, mereka tetap tegak melawan
Apa yang mereka miliki? Ketenangan. As-sakinah. Inilah kemerdekaan kita. Saya tutup dengan kalimat Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim, kondisi kita di kuburan nanti seperti kondisi hati kita yang ada di dalam dada kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan keimanan, penuhi dengan ketenangan, kebahagiaan, kebersihan, itulah kondisi kita di kuburan. Kalau kita ingin melihat seperti apa kondisi kita di kuburan, lihat kondisi yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan keimanan, ketakwaan, ketenangan, kebahagiaan dengan Allah, itulah kondisi yang ada di kuburan kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam